Karena kan suara saya kedengaran ya. Kedengaran, Pak. Jadi saya akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat salah satu teman dari Manowari, Felicia, boleh ya berdoa ya Felicia ya. Kita buka dalam doa untuk minta bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Silakan Felicia. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk bertemu dalam persekutuan pemuda ini. Berkati Pak Pendeta yang akan memberikan dan membagikan firman Tuhan kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan yang akan diberikan akan bermanfaat bagi kami dan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah pemuda ini dari awal sampai akhir dan sampai ke Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Felicia. Rekan-rekan sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu topik firman Tuhan yang cukup basic dalam kehidupan Kristen kita, tapi saking basicnya ya, saking mendasarnya, kadang-kadang orang juga jadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tema kita hari ini adalah sola fide, hanya oleh iman. Ini adalah salah satu semboyan dari reformasi Protestan, pembaharuan Protestan. Ada 3 sola ya, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Nah, ada 2 sola lagi, yaitu sola Christo, ya hanya oleh Kristus, dan soli Deo gloria, yaitu hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, secara khusus kita akan bahas sekarang salah satu semboyan dari reformasi, sola fide, atau hanya oleh iman, atau hanya melalui iman, dan saya kasih sebuah frase tambahan, that is never alone. Jadi, hanya oleh iman atau hanya melalui iman, tetapi kata hanya iman itu perlu kita mengerti bahwa iman itu sendiri tidak pernah sendirian berdiri di sana. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya sebuah kutipan yang saya ambil dari perkataan Martin Luther, ya. Ini salah seorang tokoh reformasi gereja Protestan. Nah, saudara, bicara soal keselamatan atau hidup kekal, kita sebetulnya bisa melihat ada 2 ekstrim dalam dunia ini. Ekstrim pertama itu biasa diajarkan oleh banyak kepercayaan, ya, yang mengajarkan bahwa keselamatan oleh perbuatan, ya, keselamatan oleh perbuatan. Jadi orang mendapatkan hidup kekal atau mendapatkan keselamatan itu oleh perbuatan. Nah, saudara, kemudian ada ekstrim yang satu lagi. Nah, ekstrim ini berkembang kali ini di kalangan Kristen, ya. Ekstrim yang satunya lagi mengatakan ya bahwa keselamatan itu salah cetak ya, bukan keselamatan ya, tapi keselamatan hanya bicara soal mati masuk surga. Ya. Pokoknya kalau bicara soal keselamatan tuh hanya bicara soal mati masuk surga, mati masuk surga. Nah, apakah itu keselamatan dalam konteks Kristen? Hanya bicara soal nanti kalau mati masuk surga. Nah, saudara-saudara, ini bisa juga disebut sebetulnya kekristenan tanpa kemuridan. Apa itu kemuridan? Kemuridan atau dalam bahasa Inggrisnya discipleship ya, itu artinya kehidupan menjadi murid Kristus, discipleship. Nah, kehidupan menjadi murid Kristus. Semoga saya tidak salah tulis ya, kata discipleship ini ya. Nah, saudara, jadi kekristenan tanpa kemuridan, kekristenan tanpa discipleship, kekristenan tanpa kehidupan menjadi murid Kristus, kata Dietrich Bonhoeffer, salah seorang martir atau orang Kristen, tokoh Kristen yang mati muda karena dihukum oleh penguasa Nazi dari Jerman, ya, Dietrich Bonhoeffer mengatakan kekristenan tanpa kemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi kekristenan tanpa kehidupan menjadi murid adalah kekristenan tanpa Kristus. Nah, jadi saudara hati-hati. Bicara soal keselamatan,
kita jangan sampai terjebak pada pandangan yang umum dianut orang, yaitu bahwa orang berpikir bahwa keselamatan itu kita peroleh karena perbuatan baik kita. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai terjebak di sini. Tapi juga kita jangan terjebak di ekstrim yang satu lagi. Keselamatan itu hanya bicara soal mati masuk surga, mati masuk surga. Nah, keselamatan itu bukan hanya itu. Inilah yang disebut kekristenan yang dangkal atau kekristenan yang reduktif, ya. Yang dangkal, yang encer, yang reduktif. Nah, kita jangan sampai terjebak di situ. Nah, sekarang saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ada seorang tokoh Kristen bernama David Platt. Bukunya sudah diterjemahkan oleh Perkantas, ya, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Nah, David Platt menulis buku judulnya Radikal, artinya berakar, begitu ya. Dan buku ini mengkritik praktek penginjilan, praktek pemberitaan Injil. Ketika saya bicara soal Injil, teman-teman mengerti ya, Injil adalah kabar baik tentang anugerah Allah yang menyelamatkan orang berdosa melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah Injil, kabar baik bahwa ada Allah yang menyelamatkan orang berdosa dan kita menerima keselamatan itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang mengerjakan karya keselamatan itu dengan mati di kayu salib dan bangkit untuk keselamatan kita. Nah, saudara, David Platt mengkritik praktek penginjilan yang dengan entengnya mengatakan begini, terimalah Yesus, ya, ayo terimalah Yesus, percayalah kepada Yesus, ya, tirukan doa ini, tirukan doa ini. Lalu orang yang diinjili mengikuti doa si penginjil. Lalu setelah amin, ya, si penginjil dengan percaya diri berkata, selamat ya, sekarang kamu sudah jadi penghuni sorga. Wah, kelihatan enteng sekali ya. Percaya kepada Yesus, terima Yesus, ya, mengakui diri orang berdosa lewat mulut kita, lalu menirukan doa si penginjil, amin, dan setelah amin, selamat ya, kamu jadi penghuni sorga sekarang. Nah, saudara, orang yang diinjili itu bisa jadi pulang ke rumah, memang sih dia pulang ke rumah yakin mati masuk surga, tetapi belum tentu dia hidupnya menjadi murid Yesus. Nah, ini disebut dengan penginjilan yang mengencerkan atau penginjilan yang dangkal akibat pengaruh gerakan kebangunan rohani di Amerika tahun 1800-an, 1900-an. Ya, gerakan Injili di Amerika telah tanpa sengaja menggunakan istilah-istilah atau menekankan istilah-istilah yang sebetulnya di Alkitab tidak familiar. Contoh, kalau kalian melihat di Kisah Para Rasul, coba kalian selidiki, apakah ketika Rasul Paulus dan Rasul Petrus menginjili orang, apakah dia menyinggung soal menggunakan kata sorga? Nah, saudara, coba kita selidiki, apakah ketika Paulus dan Petrus menginjili orang, yang ditawarkan adalah mau nggak masuk surga? Apakah itu yang ditawarkan? Nah, mungkin ada, tapi dengan menggunakan istilah lain. Tapi orang Kristen di abad modern ini sudah terlalu terobsesi dengan istilah surga, lalu mengajarkan orang mati, yang penting percaya, tirukan doa saya, maka kamu langsung otomatis masuk surga. Nah, bisa jadi orang yang diinjili pulang ke rumah, dia yakin mati masuk surga, tapi belum tentu dia menjadi murid Yesus, belum tentu. Nah, saudara, dan ini yang dikritik oleh David Platt dalam bukunya yang berjudul Radikal. David Platt ini seorang misionaris, ya, pernah ke Indonesia juga, dan dia seusia dengan saya, sepantar dengan saya, tapi dia penulis buku yang bestseller, sangat terkenal bukunya ini, dan sangat menolong orang Kristen untuk memiliki kehidupan Kristen, perspektif yang lebih utuh tentang kekristenannya, agar orang-orang Kristen tuh menjalani hidup itu seperti Yesus menjalani hidup. Nah, jadi bukan Kristen yang hanya sekedar percaya di mulut. Karena itu judul bukunya disebut Radikal. Dan dia ini sukses memimpin gereja, gerejanya maju, sukses bukan dalam pengertian jumlahnya besar saja, tapi sukses dalam pengertian membimbing, mendidik jemaatnya untuk memiliki jiwa misi hidup menjadi murid. Nah, itu kesuksesan dia. Nah, saudara-saudara, karena ada orang salah paham terhadap tulisan di bukunya yang pertama, maka dia menulis buku yang ketiga, ya.
Buku yang kedua saya nggak cantumkan di sini, tapi dia menulis buku yang ketiga, judulnya Radical Together, menjadi radikal bersama-sama, menjadi berakar bersama-sama. Nah, dalam buku ini dia meluruskan kesalahpahaman orang. Ketika orang membaca bukunya yang pertama, orang menuduh bahwa David Platt ini sedang mengajarkan keselamatan oleh perbuatan baik. Ya, ada orang menuduh bahwa David Platt ini mengajarkan keselamatan oleh perbuatan baik. Tapi dalam buku ketiganya, dia meluruskan yang dia ajarkan bukanlah keselamatan oleh perbuatan baik, bukan. Dia justru menegaskan dalam salah satu subbab dari judul bukunya, ya, dia menulis begini, Injil yang menyelamatkan kita dari perbuatan baik, ya. Injil yang menyelamatkan kita dari perbuatan baik, ya. Injil yang sama menyelamatkan kita untuk berbuat baik. Nah, ini permainan kata yang indah sekali ya. Injil itu menyelamatkan kita dari perbuatan baik. Maksudnya apa? Injil itu menyelamatkan kita dari sikap mengandalkan diri sendiri. Injil itu menyelamatkan kita dari sikap mengandalkan perbuatan baik kita sendiri untuk beroleh selamat. Nah, Injil menyelamatkan kita dari sikap pengandalan diri sendiri dan menyelamatkan kita untuk kita berbuat baik. Nah, ini artinya radikal. Nah, kekristenan yang encer, kekristenan yang dangkal hanya menekankan ini, ya, tetapi melupakan ini. Akhirnya terjadilah reduksi, terjadilah sebuah pemahaman yang dangkal. Dan akibatnya parah sekali. Kita bisa melihat akibatnya itu di dalam kekristenan, misalnya di Jerman ketika zaman Nazi. Kita bisa melihat di dalam kehidupan kekristenan di sebuah negara yang akhirnya terjadi perang suku antara suku Tutsi dan suku Hutu. Padahal negara itu adalah negara yang mayoritas Kristen, namanya Rwanda. Tapi orang-orang Kristen di dalamnya memiliki Injil tidak sampai jauh mengubah hidup mereka. Akhirnya terjadi pembantaian antar suku, dan itu mengerikan sekali. Karena Injil yang mereka terima sifatnya dangkal. Akhirnya sama-sama orang Kristen tetapi saling membantai karena apa? Karena Injilnya tidak sampai mendarat jauh ke dalam hati mereka. Injil yang diterima sangat dangkal. Nah, itu terjadi di Rwanda. Ada filmnya, judulnya Hotel Rwanda. Nah, saudara, jadi ini terjadi kalau kekristenan hanya menekankan satu aspek. Nah, kita perlu menyadari sekali lagi, Injil, kabar baik dari Allah, menyelamatkan kita dari perbuatan baik, dan menyelamatkan kita untuk berbuat baik. Nah, saudara, sekarang saya akan bahas yang poin pertama ya. Injil menyelamatkan kita dari perbuatan baik. Artinya Injil menyelamatkan kita dari sikap mengandalkan diri sendiri. Injil menyelamatkan kita dari sikap mengandalkan diri sendiri. Nah, saudara, kita lihat ayatnya sudah jelas. Yang terkenal adalah Efesus 2 ayat 8-9. Saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia itu artinya rahmat ya, anugerah, pemberian cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia atau karena rahmat Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan melalui iman, melalui percaya kita. Itu bukan hasil usahamu. Saya cetak tebal kata itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan ayat ini, kita diselamatkan bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dan ini masuk akal sekali, saudara. Kita semua orang di dunia ini kan tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua, termasuk saya, kan orang berdosa. Mana ada orang berdosa dengan usahanya sendiri bisa mencapai kehidupan kekal, bisa menerima kerajaan Allah. Mana mungkin? Karena dalam keberdosaan kita, semua usaha kita, termasuk kehidupan beragama kita, pasti tercemar oleh dosa. Kita berdoa, doa kita pun munafik. Kita melakukan sedekah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, pasti tercemar oleh dosa. Pasti ada rasa sombong, pasti ada rasa pamer diri, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin dari orang yang berdosa di dunia ini dapat mencapai keselamatan, dapat mencapai kehidupan kekal. Itu tidak mungkin. Pasti semua pekerjaannya tercemar oleh dosa. Nah, teman-teman, karena itu firman Tuhan mengatakan
karena anugerah saja, karena rahmat Allah saja kamu diselamatkan. Melalui iman, melalui percayamu. Nah, ayat yang sama dalam Titus 3 ayat 4-7. Dalam Titus 3 ayat 4-7. Ini ayat favorit saya, khususnya ayat 5 ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Saya cetak besar ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kasih karunia-Nya. Ini kan sama ya dengan ayat yang 8 tadi ya. Ya, ada kesamaan kan? Oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus alias lahir baru. Ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sesuai dengan pengharapan kita. Nah, rekan-rekan, jadi ini yang menjadi penekanan kita. Injil menyelamatkan kita dari perbuatan baik. Dari sini saya mencoba untuk menyanggah ekstrim yang pertama tadi ya, ekstrim yang mengatakan bahwa kita selamat karena perbuatan baik. Tapi nggak berhenti sampai di sini, rekan-rekan ya, tidak berhenti sampai di sini. Kita perlu memahami ya bahwa keselamatan itu memang saved by grace through faith. Ini istilah teologi yang penting kalian tahu ya. Save itu diselamatkan, by grace itu oleh anugerah, through faith itu melalui iman. Saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Tetapi, nah kita perlu berpikir ya. Kita perlu berpikir di dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Yohanes 6 ayat 28-29. Allah bicara soal pekerjaan. Allah bicara soal pekerjaan yang ada pengaruhnya, yang seolah-olah ya, ada pengaruhnya dengan keselamatan. Ya, Yohanes 6 ayat 28-29, suatu hari ada orang bertanya kepada Yesus, lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk jamak nih ya, pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dengan kata lain, ada orang bertanya, apa yang harus kami kerjakan supaya kami melakukan yang dikehendaki Allah, melakukan pekerjaan sesuai kehendak Allah. Apa yang harus kami lakukan? Nah, menarik jawaban Yesus begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan, kata pekerjaan di sini menggunakan bentuk tunggal dalam bahasa Yunani-nya, jadi inilah satu pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, pada Kristus yang telah diutus Allah. Jadi percaya pun sebuah pekerjaan, saudara. Ya, dari ayat ini ya, percaya pun adalah sebuah pekerjaan. Karena percaya itu kan juga sudah kata kerja ya. Percaya adalah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan. Nah, lalu kita bertanya, loh, berarti ayat ini berlawanan dong dengan ayat ini. Kan di dua ayat ini dikatakan keselamatan bukan oleh pekerjaan. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 8-9, di dalam Titus 3 ayat 4-7 kan dikatakan bahwa keselamatan itu bukan oleh pekerjaan. Kok sekarang dikatakan percaya, beriman itu pun sebuah pekerjaan. Jadi yang betul yang mana? Nah, saudara-saudara, di sini kita perlu belajar untuk lebih teliti, ya, lebih teliti, ya. Ternyata beriman pun adalah sebuah tindakan, beriman pun adalah sebuah pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang bagaimana, saudara? Nah, perhatikan di sini ayat yang lain, Filipi 2 ayat 13. Dikatakan oleh Rasul Paulus, karena Allah lah karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi rekan-rekan kita melihat di sini ya, Allah lah yang mengerjakan pekerjaan yang disebut beriman tadi itu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu tindakan yang disebut dengan percaya tadi itu. Ya, jadi percaya di sini adalah sebuah pekerjaan, betul, tapi pekerjaan ini pun Allah yang mengerjakan.
Allah yang mengerjakan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Allah? Karena kita kan kondisinya mati rohani. Nah, orang yang mati, emang dia bisa melakukan apa? Yang disebut mati kan nggak mungkin melakukan tindakan apa-apa kan? Namanya mati. Ya mati, begitu. Ya, tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Nah, saudara, orang yang mati rohani tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu kalau dia bisa percaya, sampai bisa percaya, itu pun adalah sebuah tindakan Allah. Ya, sebuah tindakan Allah. Nah, rekan-rekan, jadi ini penting untuk kita pahami. Tindakan percaya yang muncul dari orang yang mati rohani, itu pasti Allah yang mengerjakan. Tidak mungkin timbul dari orang itu sendiri. Namanya juga mati, begitu ya. Pasti timbul dari Allah. Allah lah yang membuat orang itu percaya. Allah lah yang membuat orang itu beriman kepada Kristus. Nah, saudara, ini dasar bagi kita. Sekali lagi, Injil menyelamatkan kita dari sikap mengandalkan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat Injil yang menyelamatkan kita dari perbuatan baik, Injil yang sama menyelamatkan kita untuk berbuat baik. Karena itu, ya, kalau ada orang yang mengatakan, wah enak ya jadi orang Kristen ya, yang penting percaya saja, nanti pasti masuk surga, itu adalah sebuah kesalahpahaman. Karena orang Kristen sendiri sih yang gara-garanya, ya. Orang Kristen sendiri yang punya konsep keselamatan yang nggak utuh, nggak jelas. Makanya orang menuduh, enak ya jadi orang Kristen, tinggal percaya saja pasti selamat. Nah, padahal kan Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan kekristenan dengan kemuridan, kekristenan yang radikal. Injil menyelamatkan kita untuk berbuat baik. Lihat kolom yang kedua. Efesus 2 ayat 8-9 itu harus dilanjutkan, dibaca lanjutannya dengan Efesus 2 ayat 10. Nah, orang lupa tekankan yang Efesus 2 ayat 10. Ya. Setelah kita diselamatkan, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, dan dikatakan dalam ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam Yesus Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ini saya pakai terjemahan bukan terjemahan baru ya. Kalau dalam terjemahan baru kalimatnya lebih bagus lagi. Allah ingin kita hidup di dalamnya. Jadi ayat 10 ini penting sekali, tapi kenapa ayat 10 ini selalu lupa dibaca, selalu lupa untuk dijelaskan kepada orang-orang Kristen baru, ya. Kita diselamatkan memang bukan oleh pekerjaan baik, tapi ketika kita diselamatkan melalui iman kita kepada Kristus, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Alkitab dengan tegas mengatakan Allah mau kita hidup di dalamnya. Itu berarti serius banget ya, karena Allah mau. Bukan Paulus yang mau, bukan pendeta yang mau, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa itu nggak ditekankan? Nah, saudara, sekarang kita juga ingat ya, Titus 3 ayat 47, Titus 3 ayat 4-7 ada lanjutannya. Lanjutannya Titus 3 ayat 8. Ya, Titus 3 ayat 8 mengatakan begini. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Saya garis bawahi dan saya cetak tebal nih ya. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ya, kenapa untuk bicara soal keselamatan melalui iman, kita sungguh-sungguh, kita ngotot. Tetapi bicara soal melakukan pekerjaan yang baik, kita nggak ngotot. Begitu ya, kita nggak sungguh-sungguh, kita sekedarnya saja. Nah, ini yang ketimpangan dalam iman Kristen, makanya iman Kristen dikritik, begitu ya, enak sekali ya, tinggal percaya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan, sungguh-sungguhlah berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, sekarang kita lihat kutipan dari Martin Luther, ya, yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara. Ya, di mana sih letak perbuatan baik dalam hidup orang Kristen? Perbuatan baik itu punya signifikansi. Memang perbuatan baik itu tidak menjadi dasar untuk keselamatan kita, sama sekali tidak. Ya, dikatakan kita diselamatkan melalui iman saja. Ya,
Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian, ya. We are saved by faith alone atau sola fide. Ini sola fide nih, ya. Tetapi sola fide tidak pernah berdiri sendirian. Nah, ini mesti diingat, ya. Ketika kita diselamatkan melalui iman, ingat iman itu bukan iman yang kosong, ya. Nah, tidak ada isinya, tidak demikian. Nah, saudara, kita juga ingat perkataan seorang raja pengkhotbah dari Inggris, seorang Reform Baptis, namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia mengatakan begini, meskipun kami yakin bahwa manusia tidak diselamatkan karena pekerjaannya, ya, meskipun kami yakin manusia tidak diselamatkan karena pekerjaannya, namunnya kami sama-sama yakin bahwa tidak ada manusia yang akan diselamatkan tanpa pekerjaan mereka. Tidak ada manusia yang akan diselamatkan tanpa perbuatan mereka. Artinya perbuatan baik orang percaya akan menyertai orang percaya. Ya, dan orang percaya tidak mungkin tidak berbuat baik atau melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara, ini penting juga untuk kita tekankan untuk bicara soal kehidupan menjadi murid Kristus. Nah, berikutnya, kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Ayatnya kita sudah baca dengan jelas. Efesus 2 ayat 8-9, Titus 3 ayat 4-7. Tapi ingat, Injil yang menyelamatkan menuntut kemuridan, menuntut hidup menjadi murid. Lukas 9 ayat 23 adalah undangan atau adalah bukan undangan ya, adalah sebuah pernyataan Yesus ketika orang mau mengikuti dia, menjadi muridnya. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mau menjadi murid Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi, di dalam iman yang menyelamatkan itu, ada sangkal diri. Ya, di dalam iman yang menyelamatkan itu ada sangkal diri. Kenapa kata sangkal diri ini diletakkan pertama kali oleh Tuhan Yesus? Nah, saudara perhatikan penjelasan berikutnya. Ini penjelasan di materi bahan kelompok kecil yang pernah saya buat ya, yang mungkin teman-teman Manokwari akan pelajari ya, kalau jadi kelompok kecil dengan saya begitu ya. Menyangkal diri artinya stop otonomi. Otonomi ini bukan istilah politik ya, otonomi Papua gitu, bukan ya. Saya tidak sedang bicara politik di sini, saya sedang bicara tentang topik Alkitab ya, tentang istilah Alkitab ya, bukan tentang politik ya. Nah, saudara, stop otonomi. Otonomi itu dari kata autos atau self ya, dan nomos artinya law atau hukum ya. Jadi otonomi artinya self law, menjadi hukum bagi diri sendiri. Nah, menyangkal diri itu artinya itu, stop atau berhenti menjadi hukum bagi diri sendiri. Siapa yang harusnya menjadi hukum bagi kita? Allah dan firman-Nya. Harusnya itu. Hukum bagi orang Kristen adalah Allah dan firman-Nya. Tapi kenapa kamu menjadikan dirimu sendiri hukum? Menentukan caramu sendiri untuk beroleh keselamatan. Nah, itulah kejatuhan, itulah dosa. Nah, saudara, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, Allah itu yang menjadi standar hukum. Allah yang menetapkan hukum. Kamu baca Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, dan 31. Dikatakan di sana Allah melihat yang diciptakannya, lalu Allah menyatakan baik. Allah melihat, lalu Allah mengatakan baik. Allah melihat, lalu Allah mengatakan baik. Diulangi terus-menerus, dan puncaknya ayat 31, semua yang dijadikan Allah sungguh amat baik. Kata baik, 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 dan sungguh amat baik ini keluar selalu dari mulut Allah. Keluar selalu dari Allah. Bukan dari ciptaan lain, selalu dari Allah. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 18, masih sebelum manusia jatuh ya, Allah melihat tidak baik manusia itu sendiri saja. Lalu Allah menjadikan penolong yang sepadan baginya. Nah, saudara, Allah mengatakan tidak baik. Nah, perhatikan ya, jadi baik dan tidak baik, penentunya itu bukan manusia, tapi Allah. Allah lah yang jadi hukum, Allah lah yang jadi patokan, Allah yang jadi standar. Ya, nah manusia berdosa ketika ya kejatuhan terjadi ketika manusia tidak lagi mengikuti firman Tuhan sebagai standar,
tidak lagi mengikuti perkataan Tuhan sebagai hukum, melainkan menetapkan dirinya sendiri sebagai hukum. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 6. Dalam Kejadian 3 ayat 6, Allah melihat, kita mendengar pertama kalinya, kita membaca pertama kalinya kata baik itu muncul bukan dari Allah, tapi dari manusia. Dikatakan di sana, manusia yaitu Hawa, perempuan itu melihat. Nah, tadinya Allah yang melihat ya. Sekarang manusia yang melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah untuk dimakan itu, wanita itu melihat buah itu baik kelihatannya. Jadi sekarang manusia mulai menentukan baik dan tidak baik berdasarkan kacamatanya sendiri. Bukan lagi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak boleh makan buah itu. Kamu makan buah itu pasti mati. Tapi sekarang dosa terjadi, kejatuhan terjadi, yang disebut dosa adalah ketika manusia otonomi. Menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Dan akibatnya apa? Ya, buahnya apa? Kematian. Kematian jasmani dan juga kematian rohani, terpisah dari Allah. Nah, tetapi salah satu ekspresi dari sikap otonomi tadi, Kejadian 3 ayat 7. Manusia berusaha menutupi dosanya dengan menyemat daun pohon ara. Manusia berusaha menutupi akibat dosanya dengan usahanya sendiri. Ini pertama kalinya manusia berusaha menyelesaikan masalah dosanya, berusaha memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri. Menyemat daun pohon ara. Tapi Allah tahu itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin menutupi dosa manusia. Karena itu Allah dalam Kejadian 3 ayat 21 membuatkan manusia pakaian dari kulit binatang. Kalau ada kulit binatang berarti ada binatang yang disembelih. Itulah menjadi cikal bakal mengapa sekarang kita mengenal adanya kurban binatang. Ya, adanya kurban binatang. Harus ada darah yang tertumpah, nyawa yang hilang untuk menghapus atau menutupi dosa manusia. Dosa manusia terlalu serius sampai-sampai ada nyawa yang hilang. Nah, nantinya domba yang disembelih ini menjadi gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia lewat kematiannya di kayu salib, lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Nah, kemudian saudara, pertanyaannya, kita mau percaya nggak dengan cara Allah ini? Kita mau percaya dengan cara Allah ini atau percaya dengan cara manusia? Kalau kita percaya dengan cara manusia, berarti kita sama aja menyemat daun pohon ara untuk menyelesaikan masalah dosa sendiri. Tapi kalau kita mau percaya cara Allah, berarti mau belajar menerima korban Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Nah, saudara, untuk orang-orang itu, sekarang kita melihat tuntutan untuk jadi murid Yesus apa? Tuntutan untuk jadi murid Yesus. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, kita melihat tuntutan untuk jadi murid Yesus. Tuntutannya apa, saudara? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Apa maksudnya sangkal diri, saudara? Apa maksudnya sangkal diri? Sangkal diri maksudnya ini, stop otonomi. Stop menjadikan dirimu sendiri hukum. Mulai sekarang, ketika kamu mengaku percaya Yesus, berarti kamu sama saja meletakkan otonomi kamu di bawah otonomi Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sekarang jadi standar. Bukan kamu sendiri jadi standar, bukan usahamu jadi standar, tapi usaha, cara Tuhan, jasanya Kristus menjadi standar buat kamu. Nah, itu yang maksudnya disebut dengan percaya. Jadi percaya itu bukan hanya percaya dalam pengertian di mulut saja. Jadi iman, intinya ini terakhir ya. Iman atau percaya, yang disebut iman atau percaya, mengisyaratkan bukan hanya tahu atau notisia, dan juga bukan hanya setuju, saya setuju, atau asensus dalam bahasa Latinnya, tapi juga melibatkan sangkal diri. Dan sangkal diri itu artinya bersandar kepada Allah, melibatkan fidusia. Nah, saudara, ini slide terakhir saya, karena waktu kita nggak banyak ya. Tapi istilah tahu, setuju, atau bersandar kepada Allah, fidusia, ini istilah dari muridnya Martin Luther, namanya Philip Melanchthon ya, Philip Melanchthon. Dan ini sebenarnya ada di dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika sebenarnya ya. Ini adalah bagian dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika menampakkan 3 ini. Ya, nah, saudara,
Jadi iman itu tidak hanya tahu dan setuju. Tahu Yesus mati buat saya, setuju bahwa Allah itu Esa. Kalau cuma tahu dan setuju, iblis pun tahu, dan di dalam surat Yakobus dikatakan iblis gemetar. Iblis itu tahu ayat-ayat Alkitab, iblis itu hafal ayat-ayat Alkitab. Cuma ada satu yang iblis tidak mungkin lakukan, bersandar kepada Allah. Ya, yang ditunjukkan dengan menyangkal diri. Itu sebabnya ketika Yesus mengundang orang, bukan mengundang ya, ketika Yesus menjelaskan bahwa orang yang mau mengikuti dia harus sangkal diri, karena memang masalah diri adalah masalah manusia, yaitu otonomi, berpusat pada diri, menjadikan diri sendiri hukum. Itulah masalah manusia. Nah, saudara, jadi itulah keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya percaya di mulut, mengikuti doa saya, mati pasti masuk surga. Enggak sedangkal itu, saudara ya. Tetapi harus di dalam percaya itu melibatkan fidusia, bersandar hanya kepada karya Allah, sangkal diri bukan hanya pada detik kamu percaya Yesus ya, tapi sangkal diri setiap hari. Setiap hari. Berarti Injil itu harus dihidupi bukan hanya pada saat kamu dengar pertama kali. Injil itu harus kamu hidupi setiap hari. Setiap hari. Nah, rekan-rekan, pertanyaan dari seorang teman, bagaimana dengan video yang sedang viral itu ya? Video yang sedang viral itu, ada seorang pengkhotbah yang mengatakan ada 3 jalan ke surga. Nah, saudara, ada pengkhotbah yang mengatakan ada 3 jalan ke surga. Nah, saya katakan saya tidak mau terburu-buru untuk mengomentari video itu karena saya pertama-tama ingin melihat dulu apa sebetulnya yang diucapkannya, dan saya mencoba melihat juga pandangan-pandangan orang tentang video tersebut. Jadi saya tidak mau terburu-buru, ya. Tapi pertama-tama yang saya mau komentari adalah, ya, pendeta terkenal itu mengatakan bahwa ada jalan ke surga. Pertama-tama yang saya mau komentari bahwa keselamatan lagi-lagi bukan sekedar perkara memilih surga atau neraka. Keselamatan bukan sekedar perkara memilih surga atau neraka. Ya, coba teman-teman teliti Paulus, Petrus, kalau penginjilan tuh nawarin surga nggak sih sebenarnya? Ya, yang saya tahu ya bertobatlah, dia cerita tentang kebenaran Allah, dia bicara soal keadilan Allah, keberdosaan manusia, begitu ya. Tapi apakah ada muncul kata surga ya dari mulut mereka? Coba, siapa tahu saya perlu dikoreksi. Tapi silakan teman-teman selidiki. Saudara, Injil yang cuma isinya cerita tentang surga neraka itu sempit sekali. Bukannya salah ya, bukannya salah loh ya. Tapi sempit sekali, saudara, sempit sekali. Injil itu lebih dari sekedar percaya surga dan neraka. Ya, Injil atau keselamatan itu bicara soal tahu, setuju, tapi juga setiap hari menyangkal diri. Ya, bersandar kepada Allah, bersandar pada karya Allah, pada pemeliharaan Allah, pada ketekunan yang sebetulnya dari Allah saja asalnya. Nah, saudara, itu yang pertama, yang mengomentari video tersebut. Nah, komentar saya yang kedua adalah, mari perhatikan kalimat yang disampaikan pengkhotbah tersebut, ya, kalimat yang lagi viral itu ya. Dia mengungkapkan bahwa ada 3 jalan masuk ke surga. Sudah pasti judulnya ini menimbulkan masalah. Ya, dari judulnya saja sudah timbul masalah di situ. Kata 3 jalan, sedangkan Alkitab mengatakan tidak ada jalan lain yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Yesus. Jadi bicara 3 jalan ini selain apakah membuat kita bertanya ya, apakah ada jalan lain selain Yesus? Nah, jadi kata 3 jalan ini memang problematik ya. Nah, saudara, tapi yang pertama, dia lalu melanjutkan dengan 3 poin. Poin pertama, percaya Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah, Isa Al-Masih. Nampaknya dia sedang dalam sedang dalam motivasi untuk PI ya, untuk pemberitaan kabar baik ya, makanya menggunakan istilah-istilah dari kepercayaan lain begitu ya. Pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah. Nah, ini betul ya, Yohanes 14 ayat 6 itu betul ya. Kita percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tapi kemudian yang dipermasalahkan adalah kenapa ada poin 2 dan 3. Nah, tapi kita coba lihat poin keduanya ya. Poin keduanya dia mengatakan begini. Jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan dan hidup melakukan kebenaran. Nah, saudara, seandainya kita merujuk pada Yohanes 6 ayat 29 yang tadi kita bahas, ya, bahwa ada satu pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya, maka sebetulnya kalau seandainya dia merujuk kepada Yohanes 6 ayat 29,
sebetulnya yang dia ucapkan di poin kedua bisa mengarah kepada arah yang benar. Saya katakan bisa mengarah ya. Karena apa? Karena kehendak Allah, pekerjaan yang Allah kehendaki adalah percaya. Artinya seharusnya kalau dia merujuk kepada Yohanes 6 ayat 29, artinya kembali ke nomor 1, ya. Nomor 2 itu akan membawa kita kembali ke nomor 1, ya, kembali ke nomor 1 harusnya, ya. Tapi nampaknya di sini dia mengungkit ayat-ayat yang lain yang sehingga akhirnya membuat pemahaman kita jadi kabur begitu ya. Nah, saudara, dan ini yang dibilang menyesatkan, ya. Nah, saudara, tapi kalaupun kita kembali ke nomor 1 dan melihat bahwa percaya Yesus adalah sebuah bentuk pekerjaan, kata percaya sendiri adalah sebuah bentuk pekerjaan, kita ingat lagi Filipi 2 ayat 13, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Artinya pekerjaan kita untuk beriman pun Allah yang mengerjakan. Nah, itu perlu kita ingat, perlu kita kembali lagi ke slide yang pertama tadi ya. Nah, nanti saya kasih slide-nya buat kalian untuk kalian pelajari lagi. Nah, poin yang ketiga, hidup mengasihi sesama, dia bahas Matius 25. Nah, saudara, hidup mengasihi sesama, dia ungkit tentang Matius 25, dia bahas tentang domba dan kambing yang dikenali lewat perbuatannya. Tapi dia lupa di sini bahwa perbuatan itu adalah bukti dari identitas domba atau kambingnya itu, ya. Jadi kayaknya yang dia tekankan adalah soal praktek perbuatan kasihnya, lupa bahwa di perumpamaan itu ada identitas yang disebut duluan, yaitu domba dan kambing. Dan identitas domba dan kambing kan tidak mungkin berubah ketika orang itu mempraktekkan kasih. Apakah ketika orang itu mempraktekkan kasih lalu domba dan kambingnya berubah dari domba jadi kambing, kambing jadi domba? Apakah begitu? Nah, saudara, di sini sebetulnya kita berkaitan dengan doktrin pemilihan Allah ya. Perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa Allah mengenali siapa milik kepunyaannya. Yang dari awal memang identitasnya domba pasti terbukti lewat perbuatannya. Yang dari awal itu adalah kambing, nggak heran kalau perbuatannya jelek. Itu maksudnya perumpamaan ini yang saya bisa mungkin tanamkan buat kita ya saudara-saudara ya. Jadi identitas domba atau kambingnya itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, tapi dia hanya menyoroti akhirnya perbuatan-perbuatan dari domba-domba dan kambing-kambing itu. Nah, akhirnya di sini menimbulkan kesan, oh ternyata dengan perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Itu akhirnya membuat orang tersesat di situ. Nah, lalu si pengkhotbah lanjut mengatakan demikian. Pernahkah Anda mendengar orang berkata perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, dia bilang begitu. Nah, kalimat ada benarnya ini bermasalah juga. Berarti kalau ada benarnya, berarti ada tidak benarnya dong. Ya, orang diselamatkan masuk surga hanya dengan berbuat baik. Orang perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Ada benarnya. Nah, itu kan berarti ada tidak benarnya. Nah, itulah problematik. Harusnya dia tegas saja mengatakan itu benar. Firman Tuhan mengatakan perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Tapi dia mengatakan ada benarnya. Berarti ada tidak benarnya, ya. Nah, saudara, ini membuat dia makin bisa menyesatkan lagi orang, ya. Nah, saudara, namun kalimat terakhirnya itu menarik buat saya. Karena kalimat terakhirnya itu mengingatkan kita pada perkataannya Charles Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon. Si pengkhotbah tadi mengatakan begini, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Ya, ini seolah-olah mengingatkan kita pada kalimat Charles Spurgeon, kami yakin manusia tidak dapat diselamatkan karena pekerjaan baiknya, ya. Tapi kami sama-sama yakin bahwa tidak ada manusia yang akan diselamatkan tanpa perbuatan itu. Artinya apa? Orang yang diselamatkan Allah pasti juga memperhatikan ya aspek perbuatan baik, ya. Tetap ingat ya, keselamatan bukan oleh perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah buah yang pasti muncul dari orang-orang yang diselamatkan. Nggak mungkin orang yang diselamatkan itu nggak menunjukkan buah perbuatan baik, itu nggak mungkin harusnya ya. Nah, alinea terakhir dari saya. Nah, jujur saya tidak tahu motivasi dari si pengkhotbah ini ya. Saya tidak tahu motivasinya. Ketika dia mengatakan ada 3 jalan ke surga, apakah memang karena dia itu pandangannya tentang keselamatan, atau itu hanya merupakan akibat dari kekurangan belajar, begitu, kekurangan dalam hal belajar atau kekurangan pengertian tentang teologi, atau merupakan ketidaksengajaan dalam hal pemilihan diksi. Ya, pemilihan diksi, saya tidak tahu. Namun yang hendak menjadi penekanan saya hari ini adalah keselamatan memang oleh anugerah melalui iman saja, bukan oleh perbuatan baik.
Tetapi marilah kita sadar, hidup keselamatan bukan sekedar hidup percaya dengan mulut, tetapi mari kita percaya menerima Kristus, menjadi ciptaan baru, hidup dalam jalan kemuridan, dan artinya percaya bukan sekedar tahu dan setuju, tapi pada saat yang sama, percaya itu artinya kita stop otonomi, stop menjadikan diri sendiri hukum, stop untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak hanya hari ini, tetapi setiap hari. Kita sungguh-sungguh mempercayai sola fide, tapi pada saat yang sama, sola fide, kata Luther, iman itu tidak pernah sendirian. Ya, iman itu tidak pernah sendirian. Percaya itu tidak pernah sendirian, tapi percaya selalu berisi penyangkalan diri setiap hari. Penyangkalan diri setiap hari. Jadi mau nyontek, menyangkal diri. Tidak, saya tidak mau nyontek, harus jujur. Mau curang, menyangkal diri. Tidak, saya harus jujur, tidak boleh curang. Mau berkata-kata kotor, tidak, saya harus sangkal diri. Mulut saya untuk memuliakan Tuhan. Kita terpancing untuk melihat hal-hal yang tidak baik, sangkal diri. Tidak, saya mau menguduskan mata dan pikiran saya. Jadi sangkal diri setiap hari, bukan hanya detik ketika kita percaya Yesus.